Saya rekam lagi. Oke. Oke, hari ini kita bahas tentang teori perkembangan anak, teori belajar, penilaian, dan tujuan pembelajaran. Semoga bisa masuk ke itu semua dengan sistem yang cepat. Saya buat tadi biar tidak lagi bingung ya. Kata kuncinya yang perlu pahami adalah etologi. Itu adalah evolusi bahasanya, evolusi perilaku dalam periode waktu tertentu. Maksudnya setiap waktu ada terjadi evolusi perilaku. Apalagi Pak, etologi itu pengaruh biologi. Biologi itu artinya keturunan ya, berdasarkan keturunan. Atau dan pengaruhnya adalah insting naluri. Contohnya adalah Andi lebih dekat dengan neneknya daripada ibunya karena waktu kecil diasuh oleh nenek. Instingnya mengatakan nenek itu adalah kasih sayangnya. Kenapa? Ibunya dianggapnya seperti ibunya, walaupun dia paham ibunya itu adalah ibunya, tapi nenek itu gara-gara diasuh dari kecil, makanya instingnya mengatakan bahwa dia itu dekat dengan neneknya. Itu ya, seperti itu ya etologi ya. Ekologi, kebalikan dari etologi, ada yang kedua namanya ekologi. Eko artinya lingkungan. Lingkungan mempengaruhi perilaku. Lingkungan apa saja? Lingkungan dari dalam diri, lingkungan rumah, sekolah, sosial, budaya, pengalaman hidup. Ini semuanya mempengaruhi yang namanya perilakunya. Namanya itu ekologi. Oke? Contohnya nanti ada soalnya yang nanti ada dipengaruhi lingkungan budaya, lingkungan masyarakat, sosial, lingkungan sekolah, semuanya dipengaruhi, maka itu namanya ekologi ya. Dipengaruhi oleh lingkungan seluruhnya dari rumah, sekolah, sosial, budaya, pengalaman hidup, maka itu namanya ekologi. Pengaruh lingkungan. Lingkungan berperan penting mengubah perilakunya. Oke. Contohnya Pak, contohnya seperti ini. Di rumahnya ibunya ngajar ngaji ya. Di lingkungannya juga hobi musola ya. Di sekolah juga diajarkan juga beribadah menurut agamanya. Makanya terjadi pembentukan perilaku yang baik. Jadi itu namanya ekologi. Oke ya. Yang ketiga adalah psikoanalis. Psikoanalis itu adalah pengaruh ego, motivasi, tindakan-tindakan irasional. Itu biasanya guru daripada dia bertindak irasional, nggak masuk akal, menjadi rasional, masuk akal. Selalu anak itu ada maunya. Misalnya ingin belajar harus dekat dengan ayahnya. Ingin belajar harus dikasih es krim dahulu. Ingin belajar harus dikasih permen dahulu atau dikasih coklat dahulu. Itulah namanya psikoanalis ya. Egonya lebih utama ketimbang yang lain. Oke. Behavior itu adalah dan perilaku sosial adalah mencontoh perilaku orang terdekatnya. Mencontoh perilaku orang terdekatnya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya misalkan ada tayangan TV itu mengajarkan pukul-pukulan, dia nonton setiap hari itu, maka diperlakukannya di sekolah, dia belajar pukul-pukulan sama kawannya atau menendang kawannya. Itu namanya perilaku belajar sosial. Mengamati tiru. Ya. Tiru dan amati tiru. Itu namanya. Dari orang terdekat. Contohnya lagi adalah abangnya sering memukul tetangga di depan rumahnya. Anak kecil dipukul-pukul abangnya, dia niru, dia praktekkan di sekolah buat onar, ya, dia tiru seperti itu, maka itu namanya behavior dan perilaku sosial. Oke, mencontoh perilaku orang terdekatnya. Yang kelima adalah kognitif. Kognitif adalah perilaku mengolah informasi dan memecahkan masalah. Ya, jadi kognitif itu tersusun secara rapi, terstruktur untuk mengolah informasi dan memecahkan masalah. Jadi jadi cara berpikirnya, cara perilakunya itu memecahkan masalah dan mengolah informasi dulu dan memecahkan masalah. Misalnya Pak, contoh misalkan airnya tumpah, tumpah air, dia langsung mengambil kain lap, dan langsung membersihkannya. Itu namanya memecahkan masalah, kognitifnya bekerja. Jadi ketika ada masalah, dia berpikir menyelesaikan masalah, itu namanya perilaku kognitif, maka kognitifnya yang bekerja. Oke ya, berpikir dia. Itulah kata kunci dari teori perkembangan anak. Ya, kita langsung ke soal atau ada yang menanyakan lagi? Kata kunci aja Bu ya, biar cepat pahami kata kunci. Etologi kata kuncinya adalah evolusi, ya, insting, naluri, dan biologi. Ekologi bahasa
Kuncinya adalah kata kuncinya lingkungan. Psikoanalis mempertahankan ego. Behavior mencontoh orang terdekat. Kognitif memecahkan masalah dari informasi yang telah ada di dalam kepalanya atau pikirannya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Biar langsung ke soal, biar paham. Lanjut. Lanjut Ya, ya. nomor 3, Pak. Psikoanalis itu Pak, egonya Pak lebih utama. Misalnya Bapak mau belajar Zoom harus ada coklat di samping Bapak. Kalau nggak ada, nggak mau belajar. Oke? Jadi egonya ya. Oke, contohnya seperti ini Pak. Jadi langsung contoh aja. Saya besarkan dulu biar nampak. Maaf ya kalau ini. Natalia ya, Natalia adalah ntar ya Pak ya. Natalia adalah anak kelas 1 di sekolah dasar. Di kelas selalu ditunggu oleh ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, Natalia langsung menangis dan menarik tangan ibunya minta duduk di sebelahnya. Selama kita belajar, daripada Natalia tidak ikut pelajaran, maka guru itu mengizinkan ibunya berada di samping Natalia di ruang kelas sampai pelajaran selesai. Berarti Natalia ini mementingkan ego, padahal kawan-kawannya tidak ada ibunya dibawa masuk, ya kan, Pak? Ya. Tidaklah wajar orang tua masuk di dalam kelas menemani anak. Tidak wajar Natalia ini. Makanya ini teori psikoanalisis. Dia belajar harus ada ibunya dalam kelas. Paham, Pak? Paham. Ya, langsung aja kata kuncinya tadi, kata kuncinya. Semoga dicatat ya. Oke? Ya, Pak. Kalau catat enak ya. Oke, kata kuncinya harus. Oke. Ya, Pak. Lanjut kita ke ini. Atau soal lagi, ketidaksadaran dapat digunakan dalam proses bimbingan yang dilakukan oleh guru individu dengan harapan mengurangi tindakan-tindakan yang bersifat nggak masuk akal menjadi masuk akal. Itu tadi seperti itu. Natalia belajar itu harus ada ibunya dalam kelas. Itu kan nggak masuk akal, ya kan? Ya. Jadi gurunya biar masuk akal, biarlah di situ aja dia. Itu namanya teori Psikoanalisis. tindakannya tidak masuk akal biasanya. Oke, Bu? Ya, irasional ya. Oke. Kognitif seperti ini ya. Ini kognitif. Seorang guru sekolah dasar mempersiapkan dan merancang. Ini kognitif ya. Seorang guru sekolah dasar mempersiapkan dan merancang pembelajaran dengan maksimal. Bahan aja disiapkan secara matang dengan penataan informasi terstruktur. Udah jelas ya. Penataan informasi yang terstruktur, informasi diolah secara terstruktur di kepala, maka di pikirannya, maka proses berpikir anak, lagi-lagi sudah ada kata berpikir anak berjalan maksimal ya. Mengolah informasi terstruktur, berpikir anak berjalan maksimal, KBM ditata sedemikian rupa untuk dapat mengoptimalkan sejumlah proses berpikir dan bertindak. Ini udah jelas Bu ya. Guru amat yakin bahwa proses belajar lebih dari sekedar relasi antara stimulus dan respon. Melalui KBM tata dengan baik, anak-anak memahami dengan baik situasi yang dihadapi sehingga diharapkan dapat memecahkan masalahnya. Udah jelas Bu ya? Sudah jangan jelas tadi ya, kognitif. Ya, memecahkan masalah. Ya, kemampuan untuk mengolah informasi, memecahkan masalah. Jadi jawabannya adalah kognitif. Paham, Pak? Ya, paham. Ya, jadi kata kuncinya diambil, jadi enak. Kita nggak usah panjang-panjang mengartikannya, oke? Jadi kalau mengartikannya itu nanti banyak debat-debat. Saya nggak mau, langsung aja karena ini menjawab soal, oke? Lanjut ya, kita menjawab soal nih ya. Cari kata kunci aja. Kepribadian setiap orang sesungguhnya mengalami evolusi. Kata kuncinya evolusi. Evolusi, etologi. Pusing-pusing, Mbak ya. Ini benar ini. Oke, itu kalau misalkan etologi soalnya pasti ada kata evolusi. Iya, pasti ada seperti itu, Pak. Pasti ada seperti itu. Pasti ada kata evolusi. Contohnya adalah, udah saya bilang contohnya. Ini kan pengertian. Nanti pakai kasus. Ya, tadi di Bapak, maaf Bapak. Bentar Bu ya, bentar ya. Ya, ini contohnya kasus, Pak. Ini soal psikoanalisis adalah kasus, Mbak. Ya, kasus itu. Kasus. Bukan pengertian. Bukan pengertian. Jadi soalnya kasus atau pengertian. Ini pengertian ya kan, Pak? Ya, itu pengertian. Iya, oke. Menjadi rasional, irasional. Ini kasus. Oke, kasus itu. Oke, ya. Yang ini pengertian. Pengertian. Nah, silakan Bu, tanya Bu. Silakan Bu. Enggak Pak, untuk yang soal sebelumnya tadi itu di situ kan ada stimulus dan respon. Jadi itu bukan behavior ya Pak?
Kan tadi saya bilang Bu, behavior tadi adalah mencontoh. Tadi Ibu salah paham. Baca Bu. Guru amat yakin bahwa proses belajar lebih dari sekedar antara stimulus dan respon. Lebih dari itu. Berarti dia bukan itu pementingkannya. Ya. Ibu jangan salah. Makanya saya bilang soalnya dibaca baik-baik. Dijebak. Ini katanya untuk dapat memecahkan masalah sendiri. Tadi saya bilang di awal. Ya. Tadi saya bilang di awal. Saya ulangi sekali lagi. Kognitif tadi adalah mengolah informasi untuk memecahkan masalah. Informasi terstruktur. Oke. Sudah dapat. Ibu jangan ngambil bahasa sini nih. Belajar lebih dari sekedar stimulus respon. Itu bukan stimulus respon. Ini teori perkembangan. Bukan teori belajar. Lebih dari sekedar stimulus respon itu lebih. Lebih berarti bukan itu yang diutamakan. Paham maksudnya Bu? Jadi teori perkembangan sama teori beda, Pak. Iya, beda ya. Beda. Oke, jadi Ya, ini Pak. jawabannya kognitif. Kalau Beda saya nggak mau pengertian. saya pusing-pusing. Ya, saya udah jelas tadi saya bilang saya nggak mau saya berpikir pusing-pusing karena saya tutor, saya ngasihnya cepat. Ya, cepat maksud apa? Kognitif, memecahkan masalah, mengolah informasi. Sudah jelas. Guru ingin dapat memecahkan masalah. Udah, jangan lari kemana-mana Bu. Kognitif. Sudah? Pak Amir. Ya, silakan Bu. Pak Amir, maaf bertanya. Tadi untuk perkembangan kognitif itu nanti untuk pertanyaannya itu ada kuncinya memecahkan masalah gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Kalau misalnya nggak ada kita mencari yang lain Kan tadi gimana saya Pak? bilang Bu, pahamin kata kunci, mengoptimalkan berpikir, mengolah informasi untuk dapat memecahkan masalah, ya. Pak, kalau nggak ada Pak, berarti pengertiannya Bu. Nih pengertiannya. Perkembangan kognitif adalah perubahan yang terjadi dalam rentang manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah menjadi sesuatu. Jadi kata-kata itu pasti muncul, Bu. Ya. Oh gitu. Tidaklah mungkin nggak muncul karena ini kita menjawab soal, bukan bermain lagi dengan pengertian soal uraian. Ini soal apa, Bu? Pilihan ganda kan, Bu? Iya. Pilihan ganda soalnya itu ada kunci-kunci yang harus ditemukan. Ya. Ya, percaya sama saya, hafal kata kunci, maka selesailah Ibu. Ya. Ini pedagogi, pahami kata kunci yang saya berikan, maka Ibu akan bisa menjawab soal dengan mudah. Percaya dengan saya, oke? Maaf Pak, mau tanya. Iya, Pak. Untuk membedakan antara itu maksudnya perkembangan anak atau teori belajar, itu dari mananya Pak? Tengok soalnya Pak, baca Pak. Oh, dari Jawabannya ya Pak ya? Ini enggak, dari jawaban oke. Tadi ini Pak, tengok. Teori perkembangan katanya Pak. Oh iya, siap. Dari soalnya, Pak. Iya jelas. Dan dari jawaban juga, etologis, kognitif, psikonomik, Ya, ekologi, ya. sosial. Oke? Ya Pak, paham. Lanjut. Karena Bagus. teori perkembangan juga sama itu teorinya. Tadi pertanyaannya bagus. Teori belajar. Pak, dari Ya. mana dapatnya dari pertanyaan? Satu lagi dari jawaban. Jawaban akan Jawaban. menentukan itu teori perkembangan. Oke? Siap. Oke. Aman ya Bu ya? Oke. Sekali lagi saya bilang, pahamin kata kuncinya. Kalau ini aman, maka teori belajar, teori perkembangan ini yang satu soal ini aman. Cuman satu soal, ya. Satu soal, oke. Jadi cara ngapalnya pakai kunci aja. Kuncinya udah saya kasih, tinggal Ibu mengolahnya lagi. Oke, memahaminya. Soal lagi Pak, oke soal lagi ya, soal UP semua ini. Ini tadi udah etologi. Oke, ini saya bilang. Perkembangan ini soal UP juga ya. Perkembangan dan perilaku anak melekat pada anak segera setelah dilahirkan. Kepekaan, udah jelas kepekaan. Peka itu etologi ya. Berubah sepanjang siklus kehidupan. Sepanjang siklus itu periode waktu kan Pak? Iya kan? Iya. Tadi kan saya bilang evolusi tadi kan. Siklus itu evolusi kan bahasa lainnya? Siklus. Tuh. Iya. Evolusi. Siklus itu evolusi. Jadi kalau nggak ada evolusi Pak, bahasa lainnya siklus gitu loh. Ya, evolusi itu kan berkembang. Siklus itu kan berkembang juga, sama, bahasanya sama. Pengalaman tertentu, waktu tertentu, sama kan Pak? Ya. Iya, sama aja bahasanya diubah-ubah. Contohnya adalah Ani lebih dekat dengan bibinya daripada ibunya karena dari kecil diasuh oleh bibinya. Nah itu menurut jelas. Etologis, oke? Paham? Paham. Oke, jelasnya juga di sini Pak. Saat dilahirkan, ya, kepekaan, ya, siklus itu evolusi, ya, pengalaman waktu tertentu itu evolusi, selesai lah. Ya.
Itu jawabannya. Walaupun nggak contohnya, saya tahu itu karena pengertiannya itu adalah etologi. Etologi, Insting. mana pengertian etologi secara harfiahnya? Ada insting juga, Pak. Iya, ada insting ya. Mana dia pengertian etologi. Perilaku dipengaruhi biologi saat dilahirkan, oke Pak. Evolusi siklus, oke. Berubah sepanjang rentang kehidupan. Gampang kan Pak? Namanya berubah sepanjang itu adalah evolusi atau siklus, oke? Bisa dipahamin ya? Oke. Ya, oke. Jadi tak usah pening-pening banyak soalnya. Walaupun soalnya panjang, tahu kata kunci maka selesai. Saya ulangin kata kunci. Kenapa? Karena soalnya panjang-panjang. Jadi harus pahami kata kunci ya kan, Pak? Ya. Soalnya panjang-panjang nih. Guru melihat perkembangan anak secara komprehensif. Guru sadar bahwa anak tumbuh dengan berbagai cara berbeda. Guru yakin perbedaan asal siswa akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika pada saat di kelas muncul perilaku agresif dari beberapa anak, guru langsung memperhatikan dari mana dia berasal. Dari lingkungan, keluarga, sosial, budaya. Maka teori ini adalah ekologi. Paham, Bu? Pengaruh lingkungan. Iya. Ini soal UP. Iya. Ini kan udah jelas, Bu. Keluarga, sosial, budaya. Oke. Tadi saya bilang tadi, pengaruh lingkungan adalah ekologi. Kata kuncinya enggak? Kata kuncinya. Kata kuncinya nih, ada kan? Kata kuncinya adalah lingkungan, rumah, sekolah, sosial, budaya, pengalaman hidup. Mikrosistem, mesosistem, makrosistem, etnosistem. Oke. Mikro itu di rumah, meso itu di sekolah, makro itu sosial, etno itu budaya dan pengalaman hidup. Oke, Pak, Bu? Ya. Oke, Pak. Jadi kata kunci aja, nggak usah pusing-pusing, oke? Kata kuncinya dapat, maka jawabannya gampang. Ini adalah kata kunci di sini. Berasal dari lingkungan, keluarga, sosial, budaya, maka jawabannya langsung ekologis. Ekologis. Iya. Satu soal ya, Pak? Satu soal, makanya saya bilang satu soal pakai jangan terlalu pening-pening ya, jangan terlalu berdebat. Kenapa? Saya nggak suka berdebat. Enak berdebat di alat penilaian 7 soal, oke? Ya, siap. Satu soal tuh nggak usah dibawa pusing Bu ya, cuma soal. Teori perilaku media sosial adalah timbal balik. Ini artinya contohnya adalah memperhatikan perilaku orang terdekatnya kan, orang tua kan? Iya. Misalnya ibu marah-marah terhadap anak marah-marah itu namanya memperhatikan perilaku. Ya, memperhatikan perilaku itulah namanya teori belajar sosial. Contohnya Pak, oke langsung soalnya. Ya. Dalam proses ini soal UP juga, tapi dah lama ya, dah lama soal UP. Ya. Saya kecilkan dulu. Dalam proses pembelajaran terdapat seorang siswa yang sering kali membuat onar, di mana siswa tersebut sering melakukan kekerasan fisik, baik secara verbal maupun non-verbal kepada temannya. Bukan hanya itu, siswa tersebut sering mencari perhatian guru dan teman-teman sekitarnya. Oh, berarti kata kuncinya belajar sosial adalah cari perhatian, ya Bu ya. Setelah ditelusuri bahwa anak tersebut adalah ini berbuat gara-gara kakaknya atau tetangga sekitar rumahnya berbuat seperti itu. Oh, berarti mencontoh Bu ya. Sehingga agar hal tersebut tidak terus terjadi, maka diperlukan pendampingan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teori ini adalah teori belajar sosial. Ya. Sering melihat kakaknya. Oke. Mencari perhatian guru gara-gara sering melihat kakaknya seperti itu. Paham, Bu? Iya, itu namanya mencontoh orang terdekatnya. Oke? Oke ya, udah ngerti ya, Bu ya? Mencontoh orang terdekatnya namanya behavior. Udahlah, selesai. Perilaku. Pak, itu perilaku, Pak. Perilaku itu sama behavior sama, oke? Perilaku sosial. Budi merupakan siswa yang seringkali membuat onar. Keonarannya bahkan seringkali menimbulkan kericuhan. Budi juga kerap mencari perhatian. Ya. Jadi kata kuncinya mencari perhatian. Ya, dia menonton tayangan TV. Mencontoh tayangan TV yang ada di tayangan di TV yang tidak baik. Itu namanya teori Behavior. Oke. Perilaku sosial. Selesai ya. Oke, dia buat onar mencari perhatian. Itu namanya behavior. Aman Pak ya? Nah, mana? Tadi soalnya nih, Natalia ingin dekat ibunya saat belajar. Fisiko. Yang tadi sudah. Iya, analis. Oke, kata kuncinya tadi. Ini soal yang jelas, tadi soalnya gelap. Ini soalnya. Daniel adalah anak kelas 1 sekolah dasar. Sehari-hari Daniel selalu menyendiri dan canggung bermain dengan temannya. Setelah guru kelas Daniel mencari informasi terkait kondisinya kepada orang tua, Daniel ternyata perilaku tersebut dikarenakan semasa kecil orang tua melarang Daniel bermain dengan teman sebayanya, rumah dan lingkungan sekitarnya. Tahu nih Pak? Rumah dan lingkungan sekitarnya. Ekologi. 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 Jadi kata kuncinya muncul sendiri kan Bu?
Ya. Saya ulangin. Kata kuncinya siapa yang munculkan, Bu? Soal kan, Bu? Soal. Ya udah, soal UP itu seperti itu. Jadi Ibu bilang tadi, Pak kalau nggak ada, udah pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Pak Tahu? Amir, gimana harus mengingat semuanya? Pak Bu, Pak, Bu, Gimana gimana selalu ingat semuanya? Saya ulangin, Iya. Pak ya. Saya sudah kasih triknya. Ibu harus mengulang setiap hari 2 jam. Hari ini IPA, besok IPS, besok pedagogi, ya. Besok PPKN. Jadi ulangin IPA 2 jam hari besok, besok lagi IPS, besok lagi PPKN, habis itu pedagogi diulang lagi. Seperti itu, Bu, kalau mau lulus. Ya, nggak bisa, Ibu. Saya selalu nggak suka gini, Bu. Saya selalu nggak suka, saya nih ya. Pak, minta soal, Pak. Itu saya nggak suka. Kenapa? Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Kamu ngapain jawab soal yang banyak? Konsepmu masih berantakan. Itu nggak penting bagi saya. Konsep. Konsepmu, kamu ulang aja IPA. Langkah-langkah IPA diulang. Pak, udah muak, Pak. Sampai muak memang. IPA diulang, IPS diulang, modulnya, latihannya diulang. Itu dulu diulang. Kenapa harus diulang, Pak? Ya karena kau pijakanmu biar nggak lupa. Ya. Di Zoom lagi, di setiap Zoom ulang lagi. Jangan minta diulang-ulang ya, Pak ya. Iya Pak, itu lulus Pak. Itu cara yang saya terapkan selalu Pak. Kenapa? Ya. Karena nanti satu ya saya bilang tadi. Sudah terbiasa. Iya, ada yang kawan-kawan nih tadi ya, kayak tadi kan. Tadi kan ada guru tadi yang nggak ikut Zoom siang tadi gara-gara tryout UNES. Pak, nggak bisa jawab Pak. Udah saya bilang, tryout itu kalau belum ada konsep yang matang, maka kamu sebanyak soal apapun, kamu nggak akan ngerti kalau nggak paham konsep. Jadi untuk apa ngerjakan soal? Iya. Iya, kalau saya nggak mau saya perlahan IPA lebih bagus daripada ngerjakan tryout yang belum paham semuanya. IPA dulu, oh IPA udah matang, IPS matang, PPKN matang, oke. Habis itu pedagogi lah matang kan, ikut Zoom, lihat YouTube, matang teori ini, oke matang, bertahap, maka kognitifnya bertingkat, namanya konstruktif, lanjut, lama-lama kan materi saya habis kan Pak? Habis. Ya bertahap, jadi Bapak Ya. saya bertahap meningkat, bukan ngerjakan soal banyak-banyak dan belum ada materi di itu kan udahlah kacauan, udahlah itu dulu namanya cari masalah namanya. Habis itu tanya ke saya, Pak ini model apa Pak? Astagfirullahaladzim kayak mana lah saya bilang belum masuk model udah ditanyanya, kan nggak enak ya dia kan. Seperti itulah saya nggak suka. Tadi siang ada rekamannya, Pak? Ada Bu, ada Pak, semuanya ada. Udah kirim ya? Iya udah dikirim, oke. Ini soal Jadi tadi. lebih baik ini ya Pak, lebih baik mengulang-ulang untuk melihat Zoom ya Pak daripada melihat soal-soal ya Pak. Gini, yang sudah saya kasih modul, oke Bu, modul kan ada modul Bu dari IPA, IPS Bu ya, saya ulangin Bu ya. Ibu punya IPA, modul IPA kan Bu? Ya. 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 Modul IPA saya ulang dan udah saya kasih triknya. 10 hari terakhir untuk menjelang ujian, modul IPA 2 jam lah dikerjakan 1 hari itu, 10 hari. Habis itu modul IPS, Ibu sisihkan waktu, mau Ibu cara kayak manapun, terserah Ibu, ya. Tapi sisihkan waktu 2 jam, yang mau lulus siapa, kan gitu. Habis itu hari ke Senin ya, Selasa, Rabu, modul PPKN 2 jam, bereskan sampai benar-benar ngerti, ya. Sampai muak, sisihkan waktu saya bilang. Yang keempat, habis itu modul pedagogi. Kalau pedagogi selesai nih, sampai Senin nih, ya selesai. Habis itu baru, udah. Ini matangkan dulu ini, barulah mengulangi lagi soal tryout. Oh, seperti ini udah paham. Seperti itulah belajar. Kalau Ibu minta soal baru kacau gitu. Ya, passingnya dalam sepak bola, passingnya belum lancar, udah main crossing nggak cocok. Ya. Jadi harusnya belajar tuh mengulang ya. Saya ulangin, belajar tuh mengulang. Teori prinsip ini selalu saya terapkan dari dulu sampai sekarang. Oke. Member saya selalu gitu. Kepribadian setiap orang sesungguhnya mengalami evolusi, udah jelas Pak, evolusi nggak usah. Etologi. Ya. Jadi terlalu mudah menjawabnya kalau paham ini. Ekosistem tadi saya bilang. Oh iya, Ekologi. Kan Pak, ini ya Pak ngapain dihafal ini ya? Kan. Ya. Ngapain dihafal Piaget nggak usah dihafal kali, nggak penting kali ya. Nggak penting kali. Nggak penting ya Pak ya. Mikrosistem, makrosistem itu namanya ekologi, selesai. Paham Bu? Ekologi. Ya. Jadi soal itu adalah menuntun kamu menjawab soal cepat. Itulah prinsip soal pilihan ganda. Menuntun kamu menjawab soal cepat. Oke, karena ada kunci-kuncinya. Oke, Bu? Ya Pak. Lanjut ya. Ya lanjut. Udah paham ya, Bu ya? Udah paham, enak saya kan kerjaannya. Oke.
Seorang guru memberikan keleluasaan kepada anak didiknya untuk bertindak tanpa ada paksaan, membiarkan mereka berbuat sesuai dengan keinginannya. Para guru punya keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang punya keinginan dan kebutuhan dasar anak-anak. Yang dihadapi guru seringkali mengandalkan daya-daya yang tidak sesuai pikiran. Dorongan yang lebih menonjol adalah unsur insting. Etologis. Etologi. Selesai, berdasarkan insting. Etologi. Teorinya cepat. Teori etologi menyatakan berdasarkan insting. Selesai. Ya. Paham, Bu? Jadi kalau ada kata kunci, Pak, insting nggak ada, Pak. Yang ada naluri. Naluri sama insting sama. Pak, nggak ada insting, Pak. Yang ada kepekaan, ya podo mawon. Oh gitu Pak, jadi gitu ya. Evolusi. Iya, evolusi, Pak. Yang ada siklus, Pak. Ya podo mawon, sama aja, Bu. Podo. Paham, Bu? Paham, Pak. Evolusi. Soalnya Pak Amir, kita itu biasanya sudah terpaku pada apa yang sudah buat Pak Amir itu, jadi nggak bisa membedakan insting tadi apa sinonimnya. Oh, ini ya. Saya tambahin lah paksa, Bu. Kalau gitu kan. Ini biologi, tambahin biologinya, ya. Iya. Insting itu artinya naluri. Naluri itu artinya peka. Sama ya Pak ya. Sama lah, Bu. Ya. Kepekaan, ya. Itu sama. Kalau lingkungan tadi ekologis ya patologis, Pak? Ekologi, Pak. Lingkungan ini ada, Pak. Lingkungan ekologi. Ya. Kalau mencari perhatian, behavior, ya kan? Mencontohkan perilaku orang terdekatnya untuk mencari Perhatian. perhatian. Dia buat onar itu, pasti itu. Kalau behavior itu dia buat onar. Lanjut. Ya. 5 ditambah 3. Satu soal, Pak. Kalau nggak etologi, ekologi. Psikoanalis, behavior, atau kognitif. Oke? Ya. Yang masuk adalah yang ini. Sering. Etologi, ekologi, psikoanalis, kognitif. Ini jarang. Ya, jarang yang nomor 4. Nomor 4 jarang muncul. Ya. Mana tahu muncul, ya silahkan dipahamin. Oke? Diulang-ulang. Maka saya bilang tadi, diulang. Kalau nggak diulang, saya tidak bisa lagi bertanggung jawab dengan apa Bedanya nanti. ekologi dan behavior apa, Pak? Tadi saya bilang, ekologi itu lingkungan yang mempengaruhi semuanya. Lingkungan itu banyak. Lingkungan tadi adalah ada banyak. Lingkungan rumah, sekolah, sosial, budaya, penduduk. Yang mikro tadi loh, Pak, mikrosistem. Iya, mikrosistem, makrosistem itu namanya ekologi. Kalau behavior itu mencontoh perilakunya untuk mencari perhatian. Perilaku orang terdekatnya, paham ya, Pak? Mencontoh, mengamati perilaku kakaknya yang sering buat berantem sama tetangganya, dia contohkan itu di sekolah. Itu namanya Behavior itu perilakunya, kalau ekologi lingkungannya, Pak ya? Iya, kalau behavior itu dia membuat perilaku sendiri. Kalau ekologi, lingkungan mempengaruhi perilakunya. Ngerti? Iya, siap. Ya, seperti itu. Lingkungan mempengaruhi berpikirnya. Iya. Pengaruh lingkungan perilaku, Pak. Ini perilaku teori perkembangan, oke? Oke, lanjut ya, lanjut. Soal mana lagi soalnya, Pak? Ini Pak soalnya. Anda diminta ibunya untuk mandi. Nggak mau mandi gara-gara ibunya, kayak mana cara ibunya? Kasih mainan. Ini ego. Ego. Psikoanalis. Paham, Bu? Ya Pak. Saya soal sini. Ego ya. Anissa lebih dekat dengan bibinya karena dia ancol dari kecil. Masih psikologi. Etologi. Satu lagi soal dari sini ada nih tadi sini. Ada lagi soal dari sini. Soalnya adalah anak perempuannya mengalihkan pembicaraan ayahnya untuk mencari perhatian. Psikologi. Behavior. Ya, bagus. Lanjut. Kata kunci berikutnya. Kata kunci hari ini adalah untuk teori belajar. Cek kata kuncinya, Bu. Yang ini agak sedikit panjang. Dan contohnya sudah saya bikinkan. Kognitif, dalam diri lebih penting, keseluruhan lebih penting. Kata kuncinya adalah dalam diri, keseluruhan, fungsi kognitif. Oke, tergantung kondisi saat ini. Dalam diri, keseluruhan, lebih penting, tergantung kondisi saat ini.
Ya, di modul udah ada. Contohnya adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara dan berdiskusi. Ini biasanya teori kognitif dipakai dalam pembelajaran. Oke. Yang kedua adalah konstruktivisme. Ini adalah konstruk. Konstruk itu bendanya nyata. Paham, Bu? Mencari tahu, memunculkan masalah dengan benda yang konkret, benda nyata, menantang dugaan, misalnya eksperimen, siswa lebih aktif, integrasi pengetahuan, ini kata kuncinya, ya itu namanya konstruktivisme. Misalnya LKPD seperti contoh soal di bawah ini. Contohnya, Pak Andre mau mengajar konsep nilai rata-rata. Biasanya pakai LKPD, peserta didik diminta mengikuti langkah berikut. Menyiapkan beberapa menara blok. Menara blok itu adalah benda nyata, ya kan, Bu? Memotong beberapa benda. Ada unsur-unsur perintah di LKPD, ya kan, Bu? Menyiapkan beberapa, paham, Bu, maksudnya? Ya, kalau ada soal-soal seperti itu, menyiapkan beberapa seperti apa namanya bereksperimen, itu namanya menjawab LKPD, itu namanya konstruktivisme. Paham, Bu? Sama seperti kegiatan praktikum. Ada nggak, Bu? Lagi, Pak. Ada nggak, Bu, petunjuk penggunaannya? Ada Ada, nggak, Bu? Ada. Ada kan? ada. Ada. Kalau ada petunjuk penggunaannya, maksudnya petunjuk praktikum, kalau ada, kita praktikum, iya, kita praktikum membuat rangkaian listrik. Sediakanlah alat-alatnya, baterai itu diapain? Potonglah kabelnya, sesuaikan ya. Itu namanya konstruktivisme. Paham, Bu? Paham? Paham. Behavior Paham. adalah mementingkan bagian-bagian, mementingkan pengaruh lingkungan. Bagian-bagian tuh bahasa lainnya, Bu, adalah proses, Bu, ya. Peranan reaksi, stimulus, respon, rangsangan, pembentukan kebiasaan, trial error, perubahan tingkah laku, dan reward. Kata kuncinya banyak di behavior daripada di yang lain. Behavior ini adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu dapat membuat rangsangan. Rangsangan itu dapat membentuk kebiasaan. Kebiasaan itu dapat mengubah tingkah laku. Gara-gara dia sudah berubah tingkah lakunya, guru ngasih reward. Paham, Bu? Saya ulangin, behavior itu adalah mementingkan bagian-bagian. Pengaruh lingkungan lebih penting. Kalau ada pengaruh lingkungan, siswa ke sawah, siswa ke sungai, mereka dapat stimulus atau rangsangan. Atau kelas itu dibuat sedemikian rupa supaya ada seperti sungguhan, model misalnya kan. Lingkungan atau belajar di luar sekolah, ada lingkungan, itu namanya behavior. Pengaruh lingkungan, habis itu timbul rangsangan, stimulus, timbul kebiasaan, timbul perubahan tingkah laku, gurunya kasih reward, itu namanya behavior. Bisa dipahami, Bu? Contohnya, guru mengajak siswa ke sawah untuk eksplorasi. Akhirnya diharapkan siswa dapat perubahan tingkah laku, lebih menghargai kerja petani. Penguatan sisi positif dan negatif perilaku yang dilihat. Jadi perilakunya yang dilihat. Paham, Bu? Nanti ada lagi kebiasaan, itu tetap aja behavior. Perilakunya dilihat. Oke. Guru aktif memberikan latihan yang terbentuknya kebiasaan. Misalnya belajar berbahasa Indonesia. Ini biasanya kalau behavior nih belajar bahasa Indonesia. Kasih latihan terus biar kebiasaan. Belajar matematika, kasih latihan terus. Itu namanya kebiasaan behavior. Paham, Bu? Ya. Guru memberikan reward. Ya, kalau guru memberikan reward itu namanya behavior. Oke. Kata kuncinya itu ya. Humanisme. Humanisme ini yang paling enak adalah siswa itu mampu memahami diri. Human itu manusia. Human itu diri. Siswa ini mampu memahami diri. Guru tugasnya membantu siswa yang tidak mampu belajar. Ngerti, Bu? Saya ulangin ya. Humanisme kata kuncinya adalah siswa itu wajib paham dirinya. Misalnya, ada siswa yang terlambat masuk dan sering nggak ketinggalan tugas. Dia paham dirinya, Bu, saya ini sering terlambat gara-gara nolong orang tua dulu. Oke. Gurunya nggak marah. Jadi, Bu, saya kayak mana? Saya belajar lagi, Bu. Saya ingin mengulang, Bu. Oke, nanti setiap pulang sekolah kita belajar tambahan. Itulah humanisme namanya. Siswanya paham tentang dirinya, jujur ke gurunya mencari solusi. Itu namanya humanisme. Paham, Bu? Paham, Bu? Iya, Pak.
Contohnya adalah membuat rancangan belajar terbaik untuk siswa, memberikan bantuan, ini intinya bantuan-bantuan lah, mendorong siswa memahami makna, membimbing siswa, menerapkan pengalaman belajar, memahami dan mencari solusi bagi siswa yang lambat belajarnya. Inilah 4 teori yang masuk ke soal UP. Satu soal nih. Soal. Biasanya 2 soal. Biasanya 2 soal teori perkembangan, teori belajar 2 soal. Biasanya 3-4 soal. Formasinya itu 3-4 soal. 2 soal itu teori perkembangan, 2 soal teori belajar, ya. Kadang-kadang 3 soal, kadang-kadang 4 soal dibagi. Oke. Cybernetik, Pak. Cybernetik udahlah nggak masuk. Pokoknya ada teknologi cybernetik lah. Teknologi cybernetik ini pengertiannya. Oke, ini pengertiannya. Nanti kita bahas ya soal yang ini, tapi nggak sekarang ya yang ini. Mungkin besok aja tuh. Terakhir aja yang tentang Piaget soal baru tuh. Ada soal baru nanti equilibrium. Kita bahas nanti aja. Oke, bukan sekarang. Kenapa? Itu pengertiannya bisa berdebat-debat panjang. Saya nggak mau itu. Biarlah itu satu soal itu nanti dulu aja. Di terakhir aja tuh. Hari ini Pak Yani, karena saya mau mencari kata cepatnya biar enak. Hari ini Pak Yani melakukan pembelajaran dengan tema lingkungan sekitar. Tema Pak Yani dan siswanya menyepakati akan melakukan kegiatan pembelajaran di sawah. Pak Yani memberikan kebebasan kepada siswanya untuk melakukan apa yang diinginkan, namun tetap bertanggung jawab untuk belajar. Sampai di sawah, ada siswa yang mengekspresikan kegembiraannya dengan bernyanyi, ada yang mengamati aktivitas petani, memvideo, dan bertanya kepada para tani. Ada siswa yang menggambar juga. Setelah kembali ke kelas, mereka menyampaikan apa yang dilakukan dan menunjukkan hasilnya. Kalau sudah menyampaikan hasil, itu namanya behavior biasanya. Ya. Pak Yani menekankan bagaimana kerja keras para petani memberikan kebaikan kepada kita untuk mengasah kepekaan batin dan sikap positif. Berarti ada kata perubahan perilaku. Ya, kepekaan batin dan sikap positif mereka. Berarti guru itu mengasah kepekaan batin dan sikap positif mereka. Penguatan positif, ya, belajar di lingkungan. Habis itu ada hasil laporannya. Itulah kegiatan behavior. Pak, kalau nggak ada sebab, Pak, ya pasti ada. Kata kuncinya pasti ketemu. Nggak mungkin nggak kemana-mana. Ya, mengasah kepekaan batin dan mengubah penguatan positif. Ada tadi kan Bu, penguatan positif. Ada kan? Tambahin Bu ya, ada menyampaikan hasil, ya, menyampaikan hasil. Tambahin di behavior itu menyampaikan hasil. Ya, menyampaikan hasil. Ya, oke. Sudah, berarti jawabannya adalah behavior. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu Taat mengajar salah satu tema pembelajaran di kelas 5 dengan mendorong peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar, serta mendorong supaya dapat mengembangkan kemampuan dalam mengaktualisasi dirinya, kenal dirinya, paham dirinya. Pokoknya paham diri lah. Humanistik. Human itu diri, pahami dirimu. Oke? Ya. Human. Mengaktualisasi diri. Iya, itu udah pas. Oke, lanjut Pak. Gampang Pak ya. Jadi kalau kata kuncinya paham, ketemu sendiri Bu jawabannya kan? Ya. Kalau behavior itu yang sering kok munculnya stimulus gitu. Iya, ya. Ini soal bawah, ada. Intinya kata kunci kan, Pak? Bagaimanapun soal diubah, kalau Bapak tadi paham konsep di atas, akan semua gampang. Oke, Pak ya. Seorang siswa mulai belajar membaca dengan sebuah kalimat, kemudian diuraikan menjadi satu kata dan huruf. Selanjutnya dikembangkan menjadi kalimat. Ini kan berarti belajar sebaiknya mengajar siswa dengan pengalaman bermakna, menekankan keseluruhan, bukan bagian-bagian. Kognitif. Bagus, ya udah selesai. Kognitif dan kata kunci apa? Menekankan keseluruhan. Menekankan keseluruhan. Beres, selesai Bu. Ya. Selesai. Nah, jadi kalau Ibu paham kata kunci kayak mana Bu? Aman kan Bu? Oh ya. Aman. Kalau Ibu nggak hafal kata kunci, kalau nggak paham, kalau nggak hafal kata kunci, kayak mana? Kacau kan gitu. Caranya gimana? Kacau Kalau nggak diulang kita kacau. Dalam proses belajar siswa, belajar melalui rangsangan sederhana. Rangsangan itu adalah stimulus. Behavior. Ya, Terus behavior. jadi dalam tak sampai 30 detik Ibu tahu jawabannya. Sekali baca juga ya Pak. Iya, sekali baca. Terus itulah saya bilang tadi,
Kalau Ibu paham. Rangsangan tadi ya, rangsangan tadi. Behavior. Social behavior. Rangsangan. Yang kognitif itu kurang jelas, Pak. Coba ulang yang Mementingkan kognitif. ini Pak. Baca Pak. Nah, Pemahaman kan diri. ada dalam diri keseluruhan, nah, nih, keseimbangan ya. Diri keseluruhan. Sama-sama. Iya. Kata kunci aja Pak. Kata kunci ketemu sendiri tuh Pak di soal. Iya. Dalam Kata kuncinya tuh pasti ketemu dalam soal, oke? Ya. Karena soalnya pasti ke situ. Pemerintah pun nggak mungkin dia ngasih soalnya. Contohnya ini kan Pak, soal ini kan. Semuanya ada kata kunci kan Pak? Ya. Iya. Ini kan soal UP semua, jadi semuanya kata kunci. Ini yang saya bahas besok, tapi bukan sekarang ya. Entah besok, entah kapan nih. Satu soal mungkin seperti ini. Kalau sekarang berdebat, saya nggak mau berdebat, saya harus nyari kata kunci, paham Pak? Satu Iya. soalnya. Jadi nggak usah ini saya belum pahami kata kuncinya, belum terlalu ini kan familiar. Nanti saya pahami dulu. Kenapa? Nanti kalau saya pakai kata-kata teori panjang lebar, bingung, oke? Karena para ibu guru ini yang penting main cepat, bukan main lambat, ya kan? Siap. Itulah guna tutor. Kalau main lambat, udahlah nggak usah belajar lagi kan gitu kan? Iya nggak usah belajar kalau main lambat. Saya mau main cepat. Apa gunanya tutor? Benar. Ya, fungsi saya adalah mempelajari dengan cepat, ya kan Bu? Siap. Iya. Yang Ibu penting taat nggak ini? nyantol. Kata kuncinya adalah tadi itu diri. Mengaktualisasi Humanistik, diri. humanistik. Oke Bu, paham Bu ya? Ini saya Ya. hampir terkecoh, Pak, dengan kalimat pertama yang berpikir induktif itu. Iya, nggak apa-apa Saya Bu. kira yang Kognitif ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, benar. Mm-mm. Ibu terus saya baca, nanti ketemu sendiri ada kuncinya. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Nah, besok entah kapan ini kita pahami nah. Udah saya bikin soalnya, piaget nih. Tapi sabar Bu ya. Sabar ya. Oke, sabar. Nih sabar dulu ya. Kalau ini sibernetik ya, terakhir ini sibernetik biar kita masuk tentang teori perkembangan, teori apa? Tujuan pelajaran. Untuk yang satu soal ini pendalamannya karena ada soal dari EQU itu nanti aja Bu ya. Entah besok bisa jadi, oke. Ya, kita pahami dulu yang sibernetik. Sibernetik soalnya seperti ini. Saya kecilkan. Teknologi apa ya? Teknologi betul Bu ya. Ada bahasa teknologi itu langsung aja ke cybernetik. Cibernetik. Ya. Soal kemarin di UP bukan UP PGSD ya, UP SMA bahasa Inggris dia bilang bahasa matematika dia bilang gini. Dalam KD ini bla 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 KD, siswa itu mengaplikasikan teknologi, ya udah teknologi itu sibernetik kan gitu. Pakai software, belajarnya software, membuat software untuk memudahkan belajar matematika, itu namanya Sibernetik. Udah jelas lah, nampak sekali bahasa tadi, oke? Lanjut? Iya. Lanjut. Ya. Ibu tolong diulang-ulang teori belajarnya Bu ya. Ada 5 berarti ya Pak? Ada Sampai 5 sibernetik. betul. Yang sering keluar Oke, Pak. ada 4. Ya. Yang Siap, kurang Pak. ada 4. Oke, diulang-ulang tolong kali saya karena ibu yang bisa saya minta tolong kan gitu kan. Kenapa? Karena ibu yang mau lulus saya mau minta tolongan. Maksudnya biar supaya Kalau Bapak udah lulus kan? ya kalau saya udah lama 2011 saya Bu sertifikasi Bu ya. Sudah terlalu lama Bu. Ya. Tamat kuliah saya langsung sertifikasi Bu. Mantap kan Bu? Mantap, Berarti Pak. Pak Amir berarti punya Pak Amir ini semuanya ya Pak yang keluar UP dulu sampai sekarang. Iya. Iya, betul sekali Bu. Saya memvariasikan itu kenapa? Konsepnya sama kan Bu? Iya, Sebenarnya iya. Biar konsepnya jadi sama. gambaran Pak Amir seperti itu. Iya, Yang makanya penting saya kan kita mengacu kisi-kisi. iya, pasti saya dari 2020 cara ngajar saya seperti ini, Bu. Saya ngapalin konsep, bukan ngapalin soal. Ngapain soal? Ya, Soal itu nggak penting dihafal, tapi kata kuncinya dapet. Itu saya bilang tadi kan. Ya Pak, Siap. ya. Ya, kata itu saya kunci inginnya dan seperti itu, Bu. konsep. Saya inginnya Ibu pahami kata konsep dan ikuti langkah-langkah saya. Kenapa? Langkah-langkah itu yang mengantarkan banyak bimbingan saya lulus kan gitu, Bu. Ya kan? Amin. Nah, langkah-langkah saya ikutin. Kenapa? Itu udah menjadi patokan saya, ya. Bertahap. Kalau saya kasih semua dari awal, Bu, Ibu bingung. Ini soal yang mana, Pak? Ini soal yang mana, Pak? Ya banyak sekali. Banyak sekali, membingungkan, makin pusing. Sok-sok pula kerjain semua, hancur jadinya kan. Yang bagus mengulang-ulang. Kenapa? Karena emang seperti itu. Kalau mau kuat, kalau mau hebat, mengulang, bukan lanjut dulu kan gitu kan. Oke. Kalau nggak lanjut nggak tahu nggak bisa nih. Oke, lanjut Bu ya. Tentang yang namanya apa Bu? IPK dan tujuan pembelajaran. Oke Bu.
Ya, kita pahami IPK dulu. dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hanya satu soal. Yang banyak itu adalah ini Bu. Yang banyak adalah ini judulnya. Teknik dan instrumen itu sekitar 6 sampai 8 soal. Nah, ini yang enak ya. Yang Tapi tadi logik jumlahnya banyak ya Pak? Berarti, 60 Pak, 60 soal Pak. betul. 60 soal, 20 soal itu bisa dimakan Pak. Kok bisa Pak dimakan? Enak Pak, enak. 20 soal di sini adalah 20 soal adalah kepribadian dan Oh iya, 10 kepribadian. kepribadian, 10 sosial. Berarti 40 yang tentang pedagogi. Paham Pak? Maaf Pak, untuk kepribadian itu ada skor nilai 1, 2, 3 nggak? Iya, semua nilai 1 Pak. Nggak ada nilainya salah 0. Oh iya, nggak Nggak ada seperti itu nilainya ya. 5 itu nggak ada. Yang ada salah 0, oke? 1, 2, 3 nggak ada. Nggak ada. Ya, inilah yang saya tekankan kenapa? Inilah soal yang paling banyak muncul di UP, teknik dan alat penilaian. 6-8 soal. Sama teori belajar 4 soal. Oke. Satu lagi apa? Kegiatan pembelajaran. Oke. Nanti lah tuh, oke, gampang ya. Ya, yang paling saya bingung dulu ngajarnya adalah teori perkembangan dan teori belajar. Kalau sekarang udah gampang ngajarnya. Dari Oktober itu gampang, kasih kata kunci aja. Kuncinya kasih kata kunci. Udah terbiasa. Terbiasa jadinya. Oke. Lanjut Bapak Ibu ya. Kita Lanjut. masuk, jangan kemari dulu ya. Kemari nggak usah dulu, oke. Ke yang masih ada waktu sejam lagi, jadi cukup lah. Oke, Yang kita banyak masuk dulu soal. yang namanya audien siswa. Siapkan dulu aqua, teh manis atau susu. Karena 1 jam ini harus mempertahankan konsentrasi, oke. Ya. Pak, saya nggak bisa Pak konsentrasi. Minum kopi lah sekarang. Nggak bisa tidur Pak, itu urusanmu, bukan urusan saya. ABCD. Pak ngantuk Pak, itu urusanmu. Kalau mau lulus, tahankan matamu. Dapur ngebul. Kalau Yang penting prosedurnya kamu lulus, CABCD. dapur ngebul. Ngantuk lah Pak. Coba kau tengok anakmu itu. Tidurnya ganteng nggak anakmu? Cantik nggak? Cantik ya? Ya, tengok anak. Oh iya, anak ini pengen liburan, pengen main-main. Butuh apa? Dana, uang. Dari Jam mana 12 pemerintah ngantuk. ngasih? Lewat UP. Oke, lanjut. Siap. ABCD Tapi harus ingatnya apa? banyak sekali, Pak. Kan udah saya bilang, Bu. Itu urusan ibu. Saya ngajar tegas ini, Bu. Ya, ibu mau anak ibu bahagia apa enggak? Ibu nih jangan ngeluh-ngeluh, Bu. Pak, saya Pak ngantuk, Pak. Itu urusanmu. Kopi siapkan, teh manis siapkan. Vitamin siapkan. Jangan tanya saya, oke? Urusanmu. Iya, Sampai itu. jam 2 pun nggak ngantuk Pak. Minum Biar dapur vitamin ngebul. kalau mau Zoom. Pak, capek, Pak. Itu kamu mau lulus apa mau main-main sih? Kan gitu kan? Kalau saya juga minum paracetamol. Jangan minum paracetamol, Bu. Jangan minum paracetamol, Bu ya. Istirahat langsung. Ngantuk, Bu. Tepar. Tepar nanti, Bu. Paracetamol. Kita pahami tujuan pembelajaran ada 4. Kepala Prinsipnya pusing. ada 4 A, B, C, D, Bu. A, B, C, D. Amir, Budi, siapa lagi nih? Rudi, nah, itu ya. A itu adalah audience. Audience itu artinya siswa, Bu ya. Siswa itu kata lainnya peserta didik. Nanti pula nggak bisa pula bedakan peserta didik sama siswa. Iya, Pak. Behavior itu kemampuan yang akan dicapai. Misalnya ini CC kognitifnya atau KKO, ya kalau C KKO. KKO itu apa? Mampu dapat menyelesaikan, dapat memahami, dapat menjelaskan, dapat itulah tuh. Kondisi adalah kondisi atau kegiatan yang akan dilakukan siswa dengan mengamati, dengan praktikum, dengan diberikan puisi, diberikan media, itu namanya kondisi. Paham, Pak? Media. Paham. Degree adalah tingkatan PPK, karakternya dengan benar. Kata sifat. Itu kata sifat. Sesuai prosedur, santun, percaya Paham, diri. Bu? Paham. Ulangin. Audiens itu siswa. Tadi behavior itu KKO, misalnya memahami, menjelaskan, oke. Kondisi itu adalah kegiatannya dengan diskusi, tanya jawab, praktikum, mengamatin. Degree itu adalah kata sifatnya, santun, percaya diri, benar, sesuai. Oke, lanjut ya. Contohnya, Pak, contoh kita perhatikan di sini. Melalui diskusi kelompok itu namanya condition. Oke, saya mute dulu ya. Melalui diskusi kelompok condition, peserta didik itu
audience dapat menjelaskan upaya itu namanya behavior dengan benar namanya degree. Oke. Pak yang lain Pak, iya contohnya saya banyak di sini. Ya. Ditunjukkan bangun ruang balok condition. Ya, paham Bu? Ya. Paham, Pak. Paham ya? Condition ini siswa itu audiens dapat menghitung Behavior. dengan benar degree. Degree. Paham Bu? Dengan mengamati kondisi siswa audiens dapat mengidentifikasi dengan cermat degree. Melalui latihan terbimbing condition, siswa itu audiens menggunakan behavior degree. Pak lagi Pak, oke sampai 12 banyak soalnya nih. Urutannya itu CABD ya, Pak? Biasanya seperti itu, bisa acak juga, oke. Bisa dibolak-balik. Kita bolak-balik dengan bimbingan praktik condition siswa audiens dapat melakukan Behavior. dengan benar. Degree. Dua lagi Pak, dua lagi. Melalui diskusi kelompok condition siswa audiens dapat menjelaskan behavior dengan benar. Degree. Dengan mengamati gambar condition siswa audiens dapat membedakan behavior dengan teliti. Degree. Paham Bapak Ibu? Paham lagi Pak, urusan capek saya kan gitu. Ini banyak nih. Oke, lanjut ya. Oke. Pahami dulu KKO. Untuk menjawab ini nanti ada paham KKO dulu. KKO itu kayak mana Pak? C1 mengingat dulu. C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 menciptakan. C4 sampai C6 adalah hot. Ya kan, Bu? Ya. Ya. Oke, ini hot. Oke, hot ya. C4, C5, C6 itu hot. Oke. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Nanti kita tengok-tengok nih. Harusnya saya ngajarnya dulu adalah sama ini yang masuk adalah KKO, IPK. IPK itu 4-5 soal. Tapi karena itu menjelaskannya ribet, ntar dulu aja karena harus paham ini. Oke, besok aja tuh. Ada materinya besok tuh. Besok saya masuk itu. Oke, Bu? Oke. Kita pahami dulu nih ya KKO. Nanti kita tengok-tengok sini sambil menengok-nengok biar paham. Pak, Bu Putu adalah guru kelas 5 pada pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia ditemukan kompetensi dasarnya adalah menentukan pokok pikiran teks lisan dan tulis. Berdasarkan KD, rumusan tujuannya adalah ingat harus pakai prinsip A, B, C, D. Melalui kegiatan paragraf nyambung. Condition. D. A. Mampu menunjukkan B. Dengan tepat. Maaf, ini C ya. Ya, oke, paham? Ini benar, oke, tapi saya bilang ini salah. Pak, kok bisa salah, Pak? Karena KKO yang muncul ada 2. Tidaklah boleh KKO muncul itu 2. Dan menentukan. Dan menentukan. Paham? Syarat utama KD itu boleh KKO-nya 2, nggak masalah. Tapi kalau ke IPK sama tujuan nggak boleh 2, Bu. Oke? Itu salah fatal ya. KD Pak boleh 2, boleh kalau KD. Karena itu adalah tolak ukurmu, modal dasarmu. Tapi kalau misalnya IPK sama tujuan nggak boleh KKO 2, langsung salahkan. Paham, Pak? Paham. Ya, saya mut dulu ya. Yang ini bagus sekali yang A, tapi sayang sekali dia ada 2 KKO. Paham, Pak? Oke. Dengan menyimak video itu apa, Pak? C. A. B. Benar degree. Iya, ini bagus. Tapi saya salahkan. Baca Tapi KD-nya. ada 2, Pak, memahami dan menentukan. Memahami cara menentukan gagasan pokok. Tapi ada salah lagi. Soal baca. Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Dalam teks lisan dan tulis. Dalam Menyimak. Iya, menyimak ya. Video. Itu menyimak video. Video nggak nyambung kali. Salah, ya. Ya, salah. Paham? Paham.
Melalui yang C, coba yang C bentar enggak? Melalui kita membaca paragraf, siswa mampu menemukan pokok pikiran, semuanya ada kan Bu? Lengkap kan? Lengkap. Oke, benar. Pak, kok benar Pak? Ya benar. Ini semua nyambung, nggak ada masalah, ya kan? Membaca, ini teks lisan, tulis itu Dibaca Dibaca. paragraf. Ya. Pas. Melalui kita membaca paragraf, siswa mampu menentukan kalimat utama. Ini Kak, tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Degree. Ya. Melalui diskusi, siswa mampu menjelaskan cara menemukan ide pokok dengan benar. Ini bagus juga, ya. Tapi melalui diskusi. Iya, ini Melalui KKU-nya diskusi, Pak. juga salah. Menentukan itu C3, sedangkan Ya. menjelaskan C2. Masa ke bawah? Ya, nggak boleh. Ke atas harusnya. Nggak wajar ya. Nggak wajar kalau ke bawah. Kok bisa, Pak? Menemukan. Tengok nih. Menentukan itu C3, ya kan? Ada kan? Ini menentukan. Menentukan C3, ada kan? Ini nih. Nah, ada kan? Ada. Warna pink ini ada kan? Menjelaskan itu C2, ya kan? Ya. Ya. Nah, di sini ada menjelaskan. Nah, nih, C2. Atas. Jadi nggak mungkin dia ke bawah. Masa tujuan ke bawah lagi? IPK-nya ke bawah? Ya nggak nyambung. Dia harus ke atas, ya kan? Oke. Ya. Paham, Bu? Pak? Paham. Pak. Ya, paham. Ada yang ikut Jadi saya? Pak, Lagi. mau nanya Pak. Pak Amir. Silakan. Saya tadi terkeluar Pak untuk penilaian tadi Pak. Bisa Penilaian diulang belum Pak. masuk. Penilaian belum masuk. Ini masih di tujuan. Tujuan. Tujuan ABCD, hanya ABCD. Paham lah nih, oke? Pak Oke. Ali Kumis akan menyiapkan nyusun RPP dengan KD, menulis cerita dengan tema tertentu. Berdasarkan konteks tertentu, rumusan tujuannya adalah peserta didik. A-nya, ada A-nya kan? Ada. Ya. Oke. Mampu menentukan tema, B-nya dapat. Ya ada. Oke. Menentukan rangkaian peristiwa, unsur cerita, teks dengan cermat. B-nya dapat. Apa yang nggak ada? C. Rumusan tujuan yang kurang tepat adalah C-nya nggak ada. Jawabannya Tidak Oke. ada rumusan. tidak ada kondisinya, Bu. Oke. Iya. Melalui kegiatan diskusi, melalui itu nggak ada sama sekali. Bisa dipahami, Bu? Turut tetap menerima. Ya, Pak. Aman? Aman. Ini mengulang yang tadi siang ya Pak? Iya, enggak, Bu. Tadi siang itu sudah masuk. Yang tadi siang itu ya mengulang ini emang. Tapi ini kita pahami teori belajar tadi udah. Ibu baru masuk ya? Tadi siang ikut, sekarang juga ikut. Iya, kalau tadi saya bilang, Bu, kalau siang ikut, malam itu Oh. tidak siang. Oh Jadi, gitu ya. apa? Ya, Karena Pak. Ibu nanti akan membosankan. Tapi kalau ikut silakan, nggak masalah. Oke? Lanjut ya. Tadi makanya tadi saya bahas dulu, ini lebih Iya, cepat Pak. yang malam. Saya malam itu kenapa enak? Karena enak sunyi, sepi ya. Gangguan ada. Kalau siang itu banyak gangguan, yang hari hujan lah kadang di sekolah, kadang-kadang. Kalau Iya, memang, Pak. iya, Jumat atau Minggu enak karena saya tadi di rumah. Apalagi tempat kami nih, Pak, enak dingin. Setiap apapun kita nih pasti hujan terus, Bu, ya kan? Nggak tahu kenapa nih musim hujan terus. Oke, yang ini soal lagi, Pak. Guru sering digambarkan melalui puisi sebagai sosok yang ramah, bersemangat dan gigih memperjuangkan masa depan bangsa. Sifat-sifat tersebut tercermin melalui pemilihan kata yang positif. Seperti terima kasih yang ucapkan, guru tercinta, jasa besarmu tak terlupakan. Kirim puisi ini untukmu pahlawan. Rumusan tujuan yang sesuai adalah, ini salah semua. Ayo, kenapa? Karena nggak ada ABCD. Iya. ABCD nggak lengkap. Kenapa? Mampu membandingkan B. Ya kan? B kan, Bu? Iya. Ya, B semua kan? B semua nih kan? Iya. Nggak ada A, nggak ada C, nggak ada D. Maka saya salahkan semua. Pak, jadi nggak ada jawaban. Oh, nggak bisa. Pilihan ganda, kamu harus memilih. Ngerti, Bu? Iya. Pahamin. Ini digambarkan melalui puisi. Kata terakhirnya adalah, kukirimkan Puisi. untukmu. Berarti mereka buat Menulis buat puisi. puisi. Kalau Berarti buat puisi, mampu. berarti menulis puisi. Menulis ya. Tapi jawabannya adalah yang di D. Oke? Menulis ya. Iya. Kalau pakai tujuan salah semua. Tapi kalau memilih jawaban harus ada yang dipilih. Paham, Bu? Paham Pak. Pak, mau Berarti nanya Pak. lanjut. Lanjut. Satu soal lagi mengenai tujuan. Satu soal nih.
Seorang guru, maaf ya kalau kurang jelas karena foto-foto juga. Oke. Seorang guru kelas 6 akan merancang pembelajaran dengan kompetensi 4-4, Bu. 4-4. Berarti apa, Bu? Keterampilan. Keterampilan. Kalau dari mana, Pak? Kalau C misalnya 3 itu kognitif ya. 3 itu Pengetahuan. 3 itu artinya kognitif, pengetahuan. Kognitif. Kalau dia KD-nya 4 itu Keterampilan. keterampilan. Ya, beda, Bu ya. Kalau 2 Nggak usah, Pak. Nggak usah Ulangi, Pak. Kalau 3 KD-nya itu namanya kognitif, pengetahuan. Ini Pak Bu, KD itu adalah kompetensi dasar. KD 3 kognitif, KD 4 keterampilan, itu sudah pasti, oke? Oke. Iya, Pak. Mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tahap tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Perhatikan, Bu, ya. Saya kasih urutan dulu ya. Ini saya lompat belajarnya dulu. Harusnya urutannya gini, Bu. KD dipahami, nanti ketemu namanya IPK. IPK dipahami, ketemu namanya TP, tujuan pelajaran. Oke, ini nggak usah dipelajarin. Kenapa? Ini dari pemerintah. IPK itu KKO, ini 5 sampai 6 soal besok ini ya, besok. Ya. Harusnya saya ngajarin dulu, baru ke TP. Tapi saya nggak mau ini dulu. Kenapa? Nanti banyak berdebat. Kenapa? KKO-nya banyak dihafal. Oke? Oke. Bisa saya kasih tahu cara ngapal yang enaknya gimana, kan bagi-baginya. Enak belajar teknik penilaian lebih gampang, kan gitu. Harusnya saya kemarin dulu baru ke TP. Pak, kenapa gitu, Pak? TP itu lebih mudah, satu soal, gampang, ada ABCD, paham, Bu? Paham. Jadi besok kita belajar IPK dengan memahami KKO. Besok saya kasih triknya, oke? TP itu tujuan pelajaran, pakai apa, Bu? ABC. ABCD. Kita cari aja ABCD. Ingat ya tadi KD, habis itu ketemu IPK, habis itu ketemu TP, ya. IPK dan TP tidak boleh berubah makna, ngerti, Bu? Ya. Nggak boleh, Bu ya. Oke, pahamin ya. Rumusan tujuannya KD-nya adalah mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Rumusan tujuan yang tepat adalah, ingat, tujuan pakai A, B, C, D. Saya salahkan yang A. Apa yang salah, Bu? Baca sendirilah. Degree-nya nggak ada. Bagus. Degree-nya tidak ada. Paham, Bu? Paham. Tidak ada yang. Saya benarkan dulu yang B. Kenapa? Semuanya lengkap. Semuanya lengkap? Ya, lengkap. Jika diberikan puisi salah-salahkan. Ada yang kurang di situ. Degree-nya juga. Degree-nya nggak ada. Degree. Dengan penjelasan ini saya benarkan dulu. Semua lengkap. Jika diberikan puisi ini juga benar dulu, semua lengkap. Paham? Saya bilang ini KD itu ke IPK nyambung, ke TP nyambung, ya kan? Ya. Maka yang nyambung adalah yang E. Jika diberikan puisi, siswa mampu mengubah teks puisi. Mengubah teks puisi. Paham, Pak? Iya. Kalau yang ini memahami langkah, mengubah. Itu pengetahuan. Ini menjelaskan, yang ini langsung mengubah teks puisi sesuai dengan KD yang diminta. Oke? Ya. Paham? Paham. Kalau yang D kan menjelaskan kan pengetahuan. Iya, ini betul. Paham, Pak. Memahami pengetahuan. Kalau yang D menjelaskan, itu namanya kognitif. Memahami juga kognitif. Ya. Nggak nyambung, oke? Oke. Jadi pahamin? Bisa. Lanjut. Kalau membuat karya keterampilan, lalu membuat puisi. Paham, Bu? Aman? Paham. Ulangi, Pak. Ulangi kemana, Bu? Ke Medan? KD 44 itu keterampilan, paham, Bu ya? Saya ulangi. KD 3 itu namanya kognitif. KD 4 namanya keterampilan. Ini soalnya hot, tapi jawabnya bisa pakai cara mudah. Kalau paham. Ya? Saya mau dulu ya. Oke. Seorang guru kelas 6 akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar 44, berarti keterampilan, Bu ya. Sudah jelas ya, Bu ya. Mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tahap memperhatikan makna isi teks puisi. Rumusan tujuan harus ada A, B, C, D. Saya salahkan yang salah. Saya nggak mau benarkan yang salah. Dengan penjelasan guru, ini namanya C, siswa itu A, mampu menjelaskan itu B, nggak ada degree-nya, maka salah. Paham?
Paham. Paham, Bu? Paham. Tadi minta ulang, paham, Bu? Ah. Dengan penjelasan guru C, siswa itu A mampu memahami lagu dengan benar. Ini semuanya lengkap. Saya benarkan dulu. Jika diberikan puisi, siswa mampu mengubah teks. Saya salahkan. Tidak ada degree. Dengan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan dengan benar. Oke, bagus. Semua lengkap. Jika diberikan puisi, siswa mampu mengubah teks puisi. Ini juga lengkap. Yang diminta KD 4. Saya salahkan ini. Kenapa, Pak? Bapak ini bahas itu ngasal aja. Karena ini memahami KD-nya adalah kognitif. Menjelaskan KD-nya adalah kognitif. Kognitif. Salah jawabannya. Paham? Sesuai dengan apa yang diminta. Kenapa, Pak? Karena dari KD, dia harus sama dengan IPK, harus sama dengan TP. Oke? Oke. Ya. Sudah dipahamin tingkatannya? Lanjut. Masih ada 40 menit lagi. Tetap semangat, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Dulu 1-2 menit saya juga mau kamar mandi, Bu, ya. Dingin, Bu, ya. Kamar mandi dulu saya. Oke. Membuat teh dulu saya. Buatlah teh dulu, Bu. 5 menit waktu istirahat. Refreshing dulu 5 menit. Saya membuat teh dulu. Siap. Mandi dulu. Biar enggak ngantuk. Iya, istirahat dulu ya. Tempat kami hujan deras, semua suara tidak terdengar. Apa itu Selain hujan. istirahat? 5 menit istirahat dulu. Carilah tehmu, carilah makananmu, ya. Pak ngantuk, Pak. Sekali lagi bukan urusan saya. Kamu lulus kan? Memang nggak ngantuk lah Pak. Saya kejam, Bu. Pedagogi saya kejam. Tak peduli saya. Saya sampai jam 2 pun nggak ngantuk. Oh, nggak Pak. bisa, Bu. Saya ngantuk. Kurang asam. 5 menit, Bu, ya. Siap, Saya siap, ngapain Pak, dulu? siap. Oke, 5-6 menit istirahat. Saya membuat teh dulu, oke? Lanjut ya. Nanti lanjut Iya, ulang. iya Pak, iya. 5 menit, 5 menit. Oke Pak. Beda kalau kayak gitu Ya, perlu mutkan dulu aja pemahaman. semua. Mutkan dulu semua biar supaya istirahatnya Ibu enak. mana? Oke, saya mutkan dulu kenapa? Biar istirahatnya enak ya. Biar enak dulu. Mau kamar mandi silakan. Pak Mir. Ibu mana, Pak? Ibu tidur lah mana anak. Oh, iyalah, yuk. Mau buat teh juga. Membuat Yep. teh. Amir ya berapa? Pak Amir, saya keluar. Tidak kedengaran sama sekali hujan deras. Maaf Nah, itu ya. dengar ya, Bu. Ya, apa, Bu? Silakan yang mau keluar juga apa-apa, besok ada videonya. Oke, ini saya istirahat dulu, Pak ya. Saya mau buat teh. Kalau ibunya itu Iya, tidur Pak, anak iya. dulu, anak-anak tidur. Ya. Silakan dulu ya. Walah Pak. Anak berapa, Pak? Lagi buat teh, Pak. Jangan tanya, Pak. 5 menit istirahat. Bu, Pak Amir bikinkan teh dulu, Bu. 5 menit istirahat. Bu Jumeti, minum dulu, Bu Jumeti. Saya aja nggak bikin kopi. Orangnya Ya, ngopi, nak ngeteh, silakan. 5 menit istirahat. Ya, Pak Mir istirahat dulu. Aduh. 5 menit istirahat. Dituliskan pula itu, Gung. 5 menit istirahat.
Oke, semuanya dengar lagi, aman lagi? Aman, Pak. Udah kamar mandi sudah ya? Sudah. Ya, kalau kamar mandi udah aman, udah enak tuh, udah dibuang, udah enak tuh. Itu yang paling enak dibuang. Pusing lagi, udah. Oke, kita semua udah gabung nih, aman? Kantor lagi. Apakah masih ada yang istirahat? Aman ya? Aman. Oke, kita masuk ke teknik penilaian sikap. Ini 6-7 soal, maka tolong diperhatikan. Ya. Ini terlalu gampang menjelaskannya, menjawab soal terlalu gampang. Kenapa? Kata kuncinya begitu mudah. Ya. Tak usah pusing-pusing, saya jelaskan dengan lantang, dengan tepat. Semoga Ibu bisa konsentrasi. Teknik penilaian, ya, teknik penilaian atau judul kisi-kisi adalah mahasiswa PBG gitulah judulnya kan. Bisa dapat membedakan alat evaluasi, teknik, dan instrumen gitu maksudnya. Teknik penilaian sikap itu ada teknik observasi. Jadi kalau observasi itu namanya teknik, ya. Ada penilaian diri itu namanya teknik. Ada penilaian antar teman itu namanya teknik. Kalau dia diminta misalnya sikap ya, KD-nya minta sikap atau gurunya minta penilaian sikap, maka kalau tekniknya pakai observasi, pakai penilaian diri, pakai antar teman. Paham, Bu? Itu namanya teknik. Ngerti, Bu? Ya. Kalau dia alat atau instrumen, alat itu artinya sama dengan instrumen. Ya. Kalau dia pakai instrumen atau alat di sikap ini, tambahin kata depannya itu adalah kalau enggak lembar, ya pedoman. Pedoman ya. Kalau enggak kata lembar ya pedoman. Misalkan alat instrumen observasi, lembar observasi, pedoman wawancara. Teknik penilaian diri apa alatnya? Lembar penilaian diri atau pedoman penilaian diri. Paham, Bu? Kalau dia alat penilaian teknik penilaian antar teman atau teknik sikap, lembar pedoman penilaian antar teman. Pakai pedoman boleh, pakai lembar boleh. Paham, Bu? Untuk sikap. Kalau alatnya ditanya, instrumennya ditanya, tambahin kata lembar atau pedoman. Podomawon sama saja. Oke, Bu? Aman? Aman, Bu? Aman. Jangan ngantuk dulu, Bu. Teknik penilaian kognitif itu ada 3. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis, alat penilaiannya. Perhatikan yang nggak paham ya. Ini teknik. Ya, teknik beda dengan alat. Ini teknik. Ya, tekniknya 3. Teknik tes tulis, tes lisan, penugasan. Kalau alatnya pakai, kalau di kognitif ya, kalau di kognitif kuncinya adalah soal, benar Pak? Soal ya. Kalau ada kata soal, ya, uraian esai. Ya, kalau uraian esai itu soal, itu namanya alat penilaian. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian kognitif, alat sama instrumen sama. Sama. Ada kata soal, lembar soal, ada kata soal, lembar soal tes. Lembar tes itu namanya alat. Kayak udah pernah ya, Pak? Alat penilaian kognitif. Paham, Bu? Teknik penilaian keterampilan, ya. Kinerja itu bahasa lainnya adalah unjuk kerja, bahasa lainnya praktik, bahasa lainnya memperagakan, bahasa lainnya menyajikan, bahasa lainnya berpidato, bahasa lainnya performance, bahasa lainnya mempraktekkan, apalagi bahasa lainnya membaca puisi, berpidato, itu bahasa lain dari kinerja. Paham, Bu? Praktek produk. Ya, proyek itu adalah artinya teknik penilaian keterampilan proyek. Proyek itu adalah artinya adalah
mengintegrasikan seluruh materi satu dengan materi lain, itu ya, itu proyek. Waktunya panjang, terjadwal, ya, berkelompok, banyak proyek nih, lengkap lah. Ada hasil karya yang fit. Ya jangan dulu Bu, ngantuknya tutup mata tuh, tutup mulutnya. Ya. Produk itu adalah produknya dinilai. Misalnya membuat cerpen, produknya dinilai. Membuat video, produknya yang dinilai. Kalau produknya yang dinilai, membuat laporan, itu namanya penilaian produk. Membuat laporan, itu namanya penilaian produk. Portofolio adalah mengumpulkan hasil karya siswa. Mengumpulkan hasil karya siswa yang sudah dikerjakan. Alat penilaiannya, kalau di sini kata kuncinya adalah rubrik, skala penilaian, lembar penilaian, tambahin kata depannya. Misalnya, alat penilaian atau instrumen penilaian sikap, rubrik kinerja, skala penilaian lembar proyek. Ya, atau lembar checklist boleh juga. Lembar checklist. Bahasa lainnya, lembar checklist kinerja. Yang lain Pak, misalnya lembar proyek, lembar kinerja proyek, lembar penilaian proyek, lembar checklist proyek, skala penilaian proyek. Inilah kata-kata yang muncul di alat penilaian keterampilan. Oke. Yang kalau produk Pak, alatnya adalah ini teknik ya, teknik semua nih, kinerja, teknik. Kalau alatnya lembar produk, rubrik produk, skala produk, lembar penilaian, lembar checklist produk, dan portofolio juga seperti itu. Rubrik portofolio, skala penilaian portofolio, lembar penilaian portofolio, lembar checklist portofolio. Ya. Dan soal nanti yang muncul kadang-kadang adalah skala Likert. Ini lengkap semua Bu ya, saya kasih kata kuncinya. Mengukur sikap, pendapat, pandangan siswa tentang gejala sosial. Ingat, pandangan siswa tentang gejala sosial, kejadian. Sikap pendapatnya gimana, tidak setuju apa setuju, suka tidak suka, itu namanya skala Likert. Meminta pendapat siswa tentang minuman, tentang makanan, tentang baju, tentang budaya yang berhubungan dengan fenomena sosial. Itu skala Likert itu maksudnya teknik penilaian atau bagaimana Pak? Ya, ada ini Pak, ini hanya menentukan yang namanya ini nama skala Likert adalah alat ya atau tekniknya untuk menentukan kejadian pendapat. Jadi kalau minta pendapat pakai itu, misalnya kayak observasi Pak, observasi pula. Kayak apa namanya itu, kuesioner. Ya di luar dari teknik penilaian ya maksudnya. Iya, mungkin ini nggak masuk ke teknik penilaian sebenarnya sih. Ini hanya kuesioner untuk yang pendapat siswa. Apa lagi namanya itu kuesioner? Saya lagi tahu namanya itu. Lupa saya. Kuesioner, angket. Pendapat siswa misalnya ada baju batik nih, baju batik ada pilihan 3. Kita pilih mana nih? Angketnya sebarkan. Itu namanya skala Likert, pendapat siswa. Oke, bisa dipahamin ya? Oke. Baju batik kan setiap hari Rabu Kamis kalau di SMA tuh pilih warnanya, warna apa? Itu namanya skala Likert. Atau pendapat siswa yang mana gini-gini. Oke, pendapat siswa itu namanya skala Likert. Lanjut Pak. Nanti soalnya muncul sendiri. Pak Amir bertanya Pak Amir. Ya silakan. Kinerja itu bermain peran termasuk kinerja ya Pak? Apa? Bermain peran. Iya, bermain peran, berbalas pantun kinerja. Lanjut. Bagus. Lanjut kita. Pak Amir. Oi. Kurang paham Pak. Proyek apa Pak? Yang mana yang kurang paham Bu? Silakan dulu yang mana kurang paham. Teknik penilaian keterampilan semua Pak. Teknik penilaian keterampilan artinya Bu. Proyek Pak. Ulangkan lagi. Coba diulangi lagi Pak. Paham saya. Sabar. Oke, saya ulangin sama-sama. Oke. Artinya kan Bu? Artinya kan Bu? Bukan Pak, contohnya Pak. Artinya kan Bu? Artinya kan dan contohnya kan? Oke ya, saya ulangin ya. Oke. Praktik itu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Misalnya bereksperimen, membaca puisi, memeragakan, menyajikan. Itu namanya praktik. Bermain peran, berbalas pantun. Itu namanya praktik. Paham Bu? Paham Pak. Paham ya. Insyaallah. Paham Bu? Yang atas paham Bu? Paham. Praktik 3 tinggalkan. Ngerti Bu? Iya Pak. Ada yang tanya tentang praktik? Ada lagi? Proyek Pak.
Bentar contohnya. dulu, berarti adanya kata if. Ada ya? Lanjut. Kita ke produk dulu, Bu. Ya, sabar. Kita gitu aja. Sabar dulu aja. Pasti jelaskan semuanya. Produk adalah mengukur capaian belajar yang berupa keterampilan dalam membuat laporan, membuat hasil puisi, membuat alat sederhana, membuat alat peraga, membuat menciptakan, itu namanya produk. Bisa dipahami, Bu? Itu produk sama proyek kan menghasilkan karya, Pak. Iya, bentar dulu, Pak, bentar dulu. Oh, ya. Ya. Produk itu hanya dinilai Selesai saat produknya, itu. hanya dinilai hasil karyanya aja, ngerti, Bu? Karya satu hari. Ya, Ya, hasil Produk. karyanya saja, tidak ada karyanya prosesnya. lebih sederhana ya ketimbang Ya. proyek. Tapi kalau proyek juga, kalau produknya nilai, misalnya hasil karyanya adalah alat gempa, yang dinilai alat gempanya namanya produk diambil, paham, Pak? Kalau cuman itu yang dinilai, cuman produknya yang dinilai, namanya penilaian Produk. Proyek adalah mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode waktu tertentu. Mengaplikasikan pengetahuannya, artinya sudah diterima pengetahuan di sekolah, diaplikasikan di masyarakat dengan cara Manfaat, membuat alat sederhana, alat yang rumit atau alat yang kompleks bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang dinilai ini banyak. Prosesnya ada ya? Prosesnya, kompleks. berkelompoknya, oke. Cara membuat alat. Apa tadi, Pak? Apa, Bu? Membuat alat. Membuat Membuat alat alat, Pak. yang lebih kompleks dan berguna untuk masyarakat. Biasanya proyek ini. Beda sama produk. Produk itu alatnya sederhana. Ya, berguna kalau proyek biasanya alatnya berguna bagi masyarakat, oke? Dan lebih sulit ya, karena dinilai banyak kelompoknya, bagaimana cara membuatnya, ya, bagaimana jadwalnya, ada periode waktu tertentu, ya. Paham, Bu? Kata kuncinya sudah paham situ ya, periode waktu tertentu, kelompok mengintegrasikan pengetahuan, oke? Paham, Bu? Nanti ketemu sendiri soal nanti, oke? Lanjut ya. Portofolio adalah sampel karya siswa. Sampel karya siswa yang dikumpulkan lagi, ngerti, Bu? Karya siswa terbaik dikumpulkan lagi agar mengerti potensi mana dia siswanya. Oke, mengumpulkan karya siswa namanya portofolio. Nah, jam terakhir kita jawab soalnya. Ini. Indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu memerinci konsep ruang. Memerinci itu adalah kognitif. Pak tahu dari mana, Pak? Yang tadi itu tadi. Memerinci ada, Bu? Memerinci. Nah, memerinci ada? Kunci. C4. Berarti memerinci termasuk adalah Menganalisis. Kognitif. Kognitif ya. Indikator yang memerinci untuk kognitif, instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur kognitif. Kalau mengukur kognitif, maka jangan sampai Soal. jawab yang B salah, Bu ya. Soal yang ada soalnya. Itu keterampilan yang Ya, ada soalnya, soal. Penampilan. Ini penugasannya nggak jelas, soalnya mana kan gitu. Karena diminta instrumen itu ada soal, ngerti, Bu? Soal, karena instrumen itu kan saya bilang kalau kognitif instrumennya soal, oke, Bu? Jawabannya adalah A, C, sama D. Perhatikan kognitifnya. Memerinci itu kognitifnya adalah C4. Ya. C4, ya. C4 itu memerinci. Pak tahu dari mana? Ya hot. Masa jawaban singkat? Ya. Masa menjodohkan? Ya. C1, ini C1. Sebab akibat. C jawabannya. Tes tertulis pilihan ganda sebab akibat. Pak, kayak mana itu, Pak? Pilihan ganda sebab akibat kayak gini, ha. Ya, susah ini. Susahnya, Pak, saya jelaskan. Ya. Sikap benarnya. Iya, putih itu adalah hasil seluruh warna, benar atau salah? Hasil gabungan seluruh warna, benar atau salah? Ya benar, Bu. Putih itu kalau digabungkan seluruh warna jadi warna putih, oke? Benar. Karena peristiwa sebab peristiwa refleksi ya salah. Nah, itu refleksi pantulan. Kalau atasnya benar, bawahnya salah, apa jawabannya, Bu?
Ini salah. Atasnya benar, bawahnya salah. Jawabannya C. Ya kan? Udah menganalisis yang soalnya, menganalisis pula jawabannya. A, B, C-nya. Makanya ini soalnya sulit. Pilihan ganda sebab akibat. Paham, Bu? Jawabannya adalah C. Ngerti, Bu ya? Ini 2 langkah berarti ya Pak, itu dari pemahaman kognitif iya, termasuk dengan ini kan kognitif kan, Pak? dengan C4-nya ya. Iya. Ini tertulis singkat C1 kan, Pak? Iya. Kerja salah. Yang ini salah juga. Walaupun kita nggak tahu ini ya. Yang penugasan juga salah. Ya ketemu sendiri jawabannya sebab akibat. Oke? Oke. Berarti ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, saya hapus lagi. Seorang guru kelas 4 SD akan merancang penilaian dengan kompetensi dasar melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna. Berarti dia Keterampilan. Berarti dia ini membacakan puisi. Paham, Bu? Paham. Ya, membacakan puisi itu Keterampilan. namanya penilaian keterampilan, ngerti, Bu? Ngerti. Alat penilaian. Penilaian keterampilan. Lembar rubrik. Penilaian keterampilan itu adalah keterampilan, maka jangan cari yang lain, ya. Keterampilan ya. Baca lagi, alat penilaian. Kalau alat di keterampilan pakai kata rubrik, Lembar rubrik, skala. Carilah jawaban itu. Lembar rubrik skala. Yang A nggak ada, yang B nggak ada, yang ini nggak ada, ini nggak ada. Sendiri jawabannya. Paham, Pak? Karena yang kita adalah alat penilaian. Alat penilaian kata kuncinya di keterampilan lembar rubrik, skala. Paham, Bu? Paham. Ini jawabannya ini. Lanjut ya. Lanjut. Pak, kenapa yang A salah? Yang A itu sikap. Masa pilih? Ya. Kenapa yang B, Pak? B kan itu produk, Pak. Teknik produk. Masa yang cuman melisankan, mempraktekkan kok. Masa pakai yang ini? Dokumen, Pak, nggak ada masalah. Portofolionya ini mengumpulkan karya. Salah. Jawabannya E. Paham? Lanjut ya. Ketika besok ada misalnya, Pak, kalau di sini yang F, jawabannya praktik, pilih mana, Pak? Ya tetap pilih E. Kenapa E? Karena itu alat penilaian. Pakai lembar. Praktik teknik. Lanjut. Ya, karena alat penilaian pakai apa? Lembar. Lembarnya. Oke. Pak Sulaiman, seorang guru kelas 5, sekolah dasar, menyusun perangkat pembelajaran dengan mengembangkan indikator, membuat model. Kalau membuat model sederhana, ini berarti adalah keterampilan. Nilai apanya? Produknya kan? Iya. Keterampilan. Berarti cari yang keterampilan, jangan cari yang lain. Alatnya adalah, kalau soal di mana, Bu? Itu kognitif. Kognitif, salahkan. Ingat, soal itu di kognitif. Lembar checklist, kalau nggak model, iya. Bagus ya. Lembar checklist itu di mana? Keterampilan. Lembar pengamatan sikap, Pak. Ini ada lembar, Pak. Masalah, Pak. Pengamatan sikap. Bukan keterampilan. Oke. Soal itu kognitif. Soal kognitif. Maka ketemu sendirilah jawabannya yang B, keterampilan. Gampang, Bu ya? Iya, Pak. Gampang, Pak. Ya, kalau bagi konsepnya paham, gampang ya. Oke. Pelan-pelan memahami. Pak, ini nggak nampak, Pak. Kita bacakan aja, nggak nampak. Seorang guru sedang melaksanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar, mendemonstrasikan, mempraktekkan, keterampilan. Jangan cari yang lain dari keterampilan. Teknik penilaiannya, teknik yang lebih teknik. Penugasan di mana, Bu? Kognitif. Maka jawaban B benar, C benar, D benar, E benar. Kita hubungkan. Mendemonstrasikan apakah masuk portofolio? Oh, tidak. Tidak. Karya. Apakah masuk produk? Tidak. Membuat karya. Praktik? Benar. Proyek? Salah. Jawabannya D. Paham? Paham, Pak. Sabar ya. Izin ya, Pak. Jam 10 menit lagi lah. Seorang guru perlu berbagai penilaian otentik agar bisa mencapai nilai secara tepat kompetensi yang diukurnya. Berkelanjutan didasarkan atas kumpulan informasi pengembangan peserta didik dalam tadi masih Bu, periode waktu tertentu. Periode waktu tertentu proyek. Kata kuncinya di UP muncul sendiri, ya kan, Bu?
Bukan Proyek. Proyek. Karena soal UP itu berdasarkan ini. Nah, ini diambil dari penilaian revisi SD kalau penilaian itu. Maka diambil dari soalnya. Pakai bahasa situ. Tadi jawabannya proyek. Kenapa proyek? Karena ada kata kuncinya dalam periode tertentu. Tentu. Ya udah jawabannya proyek. Paham, Bu? Lanjut kita. Bu Sita baru saja selesai mempelajarkan muatan belajar IPS dengan kompetensi mengidentifikasi karakteristik mengidentifikasi adalah Kognitif. Baca lagi, Bu. Ingat soalnya panjang gini biasanya jebak, lihat ya. Saya ini salah juga ini. Saya biasakan salah dulu biar paham ini kalau soalnya panjang nih. Oke. Salah satu indikatornya adalah menciptakan alat peraga. Kurang ajar Bu Sitanya. Di atasnya kognitif, tapi Bu Sita ingin menciptakan alat peraga tentang hewan dan pemanfaatannya. Instrumennya adalah arti yang diminta Bu Sita dalam soal ini adalah keterampilan, bukan kognitifnya. Ngerti, Bu? Paham. Ini kok bisa, Pak? Ya iya, soalnya dibaca kan gitu. Ditipunya kita di awal minta kognitif, di akhirnya Bu Sita mintanya apa? Menciptakan alat Maka yang keterampilan. C salah. Berarti rubrik ya Pak, rubrik. Yang A salah. Kenapa yang A salah? Sikap. Iya. Kenapa yang C salah? Kognitif. Ini sikap. Oke. Kenapa yang D salah? Ini liket. Visioner ya kan? Kenapa yang E salah? Itu sih. Maka rubriklah yang benar. Paham, Bu? Iya, Pak. Lanjut ya. Ya, santai aja kalau ini. Kalau paham konsep enak. Oke. Pada tema 4 tentang hak dan kewajiban, seorang guru kelas 3 membuat indikator menyatakan siswa soalnya pendek, dapat mengidentifikasi Kognitif. Soalnya pendek, nggak menjebak biasanya. Untuk mengukurnya adalah cari yang kognitif. Jurnal, sikap. Salah. Ini kognitif kan? Ya. Lembar observasi, sikap. Salah. Portofolio keterampilan. Sikap. Penilaian diri, sikap. Jawabannya adalah yang B. Ketemu sendiri kan, Bu? Iya. Kita sedikit lagi, Pak. Masih banyak, tapi kita sampaikan dulu 7 menit lagi lah, biar istirahat. Oke? Dan juga memaksa lagi. Indikator ketercapaian kompetensi yakni peserta didik mampu menyajikan materi. Menyajikan materi itu namanya memperagakan. Menyajikan materi tentang itu dalam bentuk parodi lagu. Berarti dalam bentuk parodi lagu mereka menyajikan parodi lagunya. Kalau bernyanyi di depan kelas adalah memperagakan keterampilan. Maka jangan cari jawabannya yang kognitif. Bisa dipahamin ya? Iya. Jangan cari jawaban yang lain dari keterampilan. Oke. Diminta Ada dua apa? tuh, Alat A dan C. penilaian. Alat itu kalau di keterampilan pakai apa? Rubrik. Jawaban yang benar cuma yang A sama yang C. Apa yang B salah, Pak? Lisan itu bukan keterampilan, kognitif. Yang D, Pak, kognitif. Yang D, Pak, kognitif. Maka yang benar adalah A atau C. Sesuaikan. Alat parodi lagu. Sesuaikan. C. C salah lah. Keterampilan diskusi. Keterampilan membuat. Salah. Oke. Bukan keterampilan diskusi yang bagus. Keterampilan membuat parodi lagu. Salah ya? Ya. Lanjut. Lanjut. Lagi, Bu. Oke. Punopi masih kuat. Punopi. Tadi udah ya. Yang tadi udah. Sebab akibat. Ya, sebab akibat tadi udah. Oke. Penilaian merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar. Salah satu KD-nya adalah melaporkan hasil dalam wawancara, memakai kosakata baku dalam bentuk kalimat teks tulis. Melaporkan adalah membuat laporan. Keterampilan. Membuat laporan itu adalah keterampilan. Membuat produk ya. Laporan itu Produk. Maka yang ini salah sikap, yang ini salah kognitif. Ini salah kognitif, ini sikap, ketemulah keterampilan cuman yang E kan? Iya. Bisa.
Pak, ini instrumen Pak. Harusnya pakai kata Laporkan hasil. lembar atau rubrik atau skala. Nggak ada di sini. Tapi yang paling dekat adalah yang E. Ngerti Bu? Produk, ya. Pak, tapi misal Pak, kalau yang E misalnya produk, yang diminta instrumen Pak ya. Kalau yang G misalnya rubrik, produk, pilih yang mana? Rubrik produk. Rubrik produk. Karena ada juga rubriknya. instrumen. Paham? Iya. Tapi kalau nggak ada jawaban itu ya sesuaikan aja yang E. Ngerti Bu? Iya. Ya, yang dekat dengan dia. Oke lanjut. Ya. Tadi ya. Lanjut lagi. Ini saya mute dulu. Ya, saya mute. Oke. Pak Mariono, seorang guru kelas 4 sekolah dasar, menyusun perangkat pelajaran dengan mengembangkan indikator mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan itu keterampilan ya. Alat evaluasinya adalah, ingat soal di mana Bu? Kognitif. Salah yang Baca diminta tulis. keterampilan. Maka carilah jawaban keterampilan. Yang A Baca salah kognitif, maka salahkanlah dia. Oke. Oke. Yang B, lembar B. checklist melihat penggunaan otot baru. Bagus. Soal kognitif, soal tes kognitif, sikap ini adalah yang B. kamu. Karena ini sikap, yang E, yang D itu pengetahuan, yang C pengetahuan, yang A pengetahuan, yang diminta soal keterampilan. Maka yang 60 soal kayak gini semua Pak, Pena. oh, enak nian Pak, kan Pak gampang. Ya. Kan ada paham konsep. Indikator pencapaian kompetensi yaitu peserta didik mampu mengaitkan hubungan itu kognitif. Instrumen yang tepat. Instrumennya Soal. adalah yang kognitif, jangan ambil yang lain. Salah. Soal. Salah. Ini Tertulis. salah, ya kan? Iya Pak. Ya habis, cuma salah semua. Unjuk kerja keterampilan, persentase keterampilan. Geometri Pak nggak nyambung, di kelompok nggak ada, jawabannya adalah C. Paham? Paham. Kita ya kalau soal gini enak kali ya. Pak Amir guru kelas 4 akan merancang pembelajaran melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal melisankan itu membacakan puisi, ekspresinya gimana? Keterampilan. Bacakan keterampilan, jangan pilih yang lain. Keterampilan, berdasarkan itu tekniknya. Maka yang B salah, tes. Tes itu kognitif. Portofolio benar, performance benar, non tes salah, angket sikap salah. Makanya jawabannya tinggal yang A sama yang C. Iya. Melisankan itu memperagakan unjuk kerja. bahasa lain performance. Berarti yang A. Paham? Paham. Sedikit lagi Bu, sabar Bu. Misalnya, Bu ini guru kelas 2, tema 1 hidup rukun. Akan mengukur pendapat siswa tentang hidup rukun. Meminta pendapat siswa tentang hidup rukun. Meminta pendapat, instrumen mana yang tepat untuk meminta pendapat? Pendapat sikap. Sekarang pendapat siswa. Meminta pendapat namanya skala Likert. Paham? Paham. Oke. Lanjut kita. Lagi Pak, apa? Meminta pendapat ini guru kelas 3, kelas 2, rukun hidup di sekolah akan mengukur pendapat, Bu. Pendapat siswa. Tengok. Kalau minta pendapat namanya skala Likert. Instrumennya adalah instrumen asisten yang sesuai dengan yang diminta adalah skala Likert karena meminta pendapat siswa. Paham, Bu? Oke, lanjut sedikit lagi. Skala Likert itu instrumen atau teknik, Pak? Kalau skala itu instrumen, Pak. Instrumen. Skala itu instrumen. Oke. Skala penilaian itu instrumen. Seorang guru kelas 4 akan mengevaluasi dalam mengidentifikasi bentuk mengidentifikasi itu apa? Kognitif. Kognitif. Maka alatnya cari yang kognitif. A salah sikap. Tes objektif dan pilihan ganda. Pilihan ganda. Ini sikap. Objektif. D salah juga sikap pendapat. D salah juga sikap. Maka yang ini jawabannya E. Paham Pak? Paham. Sikap pendapat. Pilihan ganda. Pendapat.
ini sikap, maka jawabannya di E Pak ya. Oke lanjut, sedikit lagi ya. Sedikit lagi jam 10. Aman atau istirahat kita. Sisanya nanti besok lah. Oke. Bu Risti, soal lagi lah. Bu Risti, guru kelas 2, 3, 4 ya. Akan mengevaluasi sikap siswa dalam bergaul. Berarti yang diminta adalah sikap. Ini sikap, maka jangan cari yang bukan sikap. Instrumennya adalah alat. Alat pakai kata lembar atau pedoman. Maka yang A yang benar, ya kan? Kalau alat itu disikap pakai lembar dan pedoman. Kenapa yang B salah, Pak? B ini teknik, yang diminta alat. Teknik sikap, maka salahkan. Kenapa yang C salah, Pak? C itu kognitif. Kenapa yang D, Pak? Kognitif. Yang E, Pak, nggak nyambung. A benar, jawabannya pedoman wawancara, alat atau instrumen atau lembar. Kita istirahat dulu. Jangan istirahat Bu ya, jangan terlalu tidur, besok nyambung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sampai jumpa. Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Sehat Kita lulus lanjut. UP biar supaya enak. Amin. Amin. Pak Handoko. Ya.